Saya Yanti. Kami dari Prodi D3 Ekowisata. Jadi begini Kak, kami ada tugas pemahaman medis budaya dari Bu Fitri untuk mewawancarai setiap prodi yang ada di Poltek tentang stereotip. Jadi untuk karakter bagaimana menjadi anggota prodi. Dan langsung saja saya Ini pertanyaan pertama. Saya mau bertanya tentang bagaimana grooming di prodi lain. Jadi pada umumnya untuk grooming, entah itu laki-laki atau perempuan, yang pertama harus bersih dan rapi ya, mulai dari kepala, rambut sampai ujung kaki. Dimana biasanya untuk kaum perempuannya biasanya rambutnya itu disanggul, dicepol. Kenapa dicepol rapi? Karena nanti kan kita berhadapan dengan tamu. Itu bagian yang front office yang ke depan. Nanti kan kalau rambutnya tidak terurai dengan rapi atau baik, kan kesannya lengk sekali gitu. Nah, untuk bagian kitchennya, kenapa rambutnya harus dicepol juga? Karena kan nanti kita memasak tuh. Jangan sampai rambut yang karena tidak terurai, tidak disisir dengan rapi, jatuh ke makanan. Nah, itu nggak bagus gitu. Terus selanjutnya terkait dengan uniform kan tergantung dari ini ya, setiap perusahaan harus rapi dan bersih. Tata rias wajah juga itu penting begitu. Oh jadi make up juga harus penting karena kan kita harus terlihat fresh terus kan di depan tamu. Meskipun kita lelah, letih, tapi harus terlihat fresh terus di depan tamu. Itu kuku harus dipotong pendek, tidak berwarna juga. Terus penggunaan perhiasan, aksesoris itu tidak boleh berlebihan. Gitu. Kenapa tidak boleh berlebihan? Nanti kalau berlebihan kan terkesan menyaingi tamu, bersaing dengan tamu. Pakai yang sewajarnya saja. Untuk laki-lakinya tetap bersih dan rapi sih. Tapi untuk rambutnya tidak boleh panjang. Misalkan yang bagian atas 3 cm, bagian samping sama ini 2 cm. Seperti itu Kalau rambut berwarna juga tidak boleh. Iya, untuk rambut berwarna juga tidak boleh. Itu peraturan dari kampus memang atau untuk itu peraturan untuk seluruh sih. Bukan hanya untuk prodi lain. Iya, bukan hanya untuk prodi. Grooming juga untuk seluruh sebenarnya. Gitu. Tapi karena maksudnya yang bagian hotel kan ditekankan sekali untuk grooming harus diperhatikan makanya. Tapi saya yakin di prodi-prodi yang lain juga pasti ditekankan. Iya, saya semua juga begitu. Dan bagaimana dengan mata kuliah perhotelan? Untuk mata kuliah perhotelan tentunya tidak lari jauh dari cakupan hotel ya. Yang pertama itu front office. Front office itu kan bagian dari hotel yang melayani kantor depan gitu. Jadi ada mata kuliah khusus yaitu front office. Dan yang lainnya bagian food and beverage product. Jadi untuk mengolah makanan. Jadi itu harus di kitchen. Ya, itu di kitchen. Dan F&B service, tapi itu biasanya didapat pas awal semester F&B service. Jadi itu bagian penyajian makanan yang sudah dikelola oleh F&B product seperti itu. Dan mata kuliah yang lainnya ada sanitasi, itu kan penting juga sanitasi. Iya, kebersihan penting. Sanitasi, housekeeping itu bagian pembersihan kamar. Ya bukan hanya kamar sih, bagian kamar, iya area hotel. Kak, jadi itu semua harus anak hotel harus tahu. Iya, semua anak hotel itu. Jadi harus kuasai semua. Harus kuasai. Jadi gambaran umum tentang hotel itu harus dikuasai. Mata kuliahnya dari semester 1 ke semester 3. Iya, dari semester 1 sampai semester 3 itu sama. Tidak, beda-beda. Kan itu yang khususnya kan bagian kepolisian. Nah, semester awalnya itu hanya mata kuliah bagian pengenalan aja, housekeeping, front office, tapi belum spesifik sekali. Untuk sanitasi baru yang gambaran umum saja. Naik ke semester 2 lebih lagi tentang manajemen sudah mulai kelihatan gitu kan, sudah diajarkan. Begitu pula yang semester 3.
sebelum lapangan studi observasi. Untuk kegiatan observasi itu tergantung dari setiap mata kuliah sih. Memang sudah sering kali melakukan kegiatan observasi pada anak Flores. Untuk laundry ini kurang betul. Iya, untuk laundry Itu mata kuliah apa? itu mata kuliah tersendiri sih laundry. Ya, kami dapatnya di semester 3 ini. Oh, jadi semester satunya belum ada. Belum ada. Untuk semester satunya dulu masih tentang housekeeping. Semakin naik lagi, lebih spesifik lagi room section, habis itu laundry, gitu. Oh, jadi semester satu tuh hanya bahas tentang housekeeping secara saja. umum. Terus yang makanannya itu nanti semester 3. Atau semester satu juga ada? Semester 1 juga dapat, tapi hanya tentang pengenalan yang secara umum aja. Potongan-potongan itu gimana, potong sayur, potongan telur. Semakin ke atas, semakin mengenal makanan yang dari luar. Sudah belajar tentang semester 2, semester 1. Kami terima kasih atas jawabannya dan terima kasih juga atas waktunya. Mungkin itu saja pertanyaan dari kami. Terima kasih banyak Kak. Siang Kak. Selamat siang, Terima kasih atas waktunya. Perkenalkan saya Jen. saya Duribius. Saya Evin. Saya Rumi. Kami dari Prodi D3 Eko Wisata semester 1. Jadi begini Kak, kami ada tugas dari Ibu Fitri tentang stereotip setiap prodi yang ada di Politeknik Baju Komodo. Oh iya, sebelumnya boleh Kakak perkenalkan. Oke baik, perkenalkan nama saya Asmansus Novekmin, biasa dipanggil Eko. Oke. Saya dari Prodi Manajemen Pemasaran Internasional semester 3. Oke Kak, terima kasih. Kalau gitu kita langsung saja konser. Langsung saja dengan kalau menurut Kak yang ada di jurusan MPI atau di seluruh kampus ini bagaimana menurut Kak? Kalau menurut saya grooming di kampus ini itu sudah cukup bagus. Kita bisa lihat bagaimana di depan itu kalau ada mahasiswa yang tidak sesuai dengan peraturan grooming di kampus ini itu bakal disuruh pulang. Artinya grooming di kampus ini ketat. Begitu juga dengan prodi manajemen pemasaran internasional sama rata. Di MPI juga. Ya, itu. Kalau di EP ya cukup bagus, cukup mengikuti peraturan yang ada. Kalau menurut Kakak untuk grooming anak perhotelan itu? Kalau grooming anak perhotelan itu menurut pendapat saya secara pribadi ya mungkin melebihi prodi-prodi lain yang ada di politeknik ini. Yang mungkin itu merupakan standar operasional kerja mereka untuk di nanti. Sudah spesifik ya, itu sudah kewajiban dari mereka. Tapi bukan hanya untuk mereka sih, itu untuk seluruh prodi yang ada di politeknik ini. Kalau untuk mata kuliah yang ada di MPI, Untuk mata kuliah yang ada di MP itu pada umumnya berkaitan dengan manajemen marketing dan juga berkaitan dengan manajemen itu. Kalau manajemen marketingnya itu ada manajemen pemasaran sama pengatur bisnis. Kalau untuk berkaitan manajemennya itu ada manajemen operasi, manajemen sumber daya manusia. Pokoknya di MP itu belajarnya berkaitan dengan marketing sama manajemen. Pernah keluar? Kalau untuk praktek kita lebih ke kunjungan industri. Kalau untuk industri yang pernah kita kunjung itu ada DPLDF, yang kedua itu Bank BRI, dan yang terakhir itu kemarin New Eden Moringa. Yang kami tanyakan di sana itu bagaimana manajemen operasionalnya dan juga bagaimana pemasaran yang mereka lakukan di sana, teknik atau strategi pemasaran. Itu didampingi oleh dosen? Ya, itu didampingi oleh dosen per mata kuliah. Kalau menurut Kakak, setahu Kakak, kegiatan yang biasa dilakukan di sini kampus itu? Itu kegiatan ekstrakurikuler atau gimana? Iya, ekstra. Kalau kegiatan ekstrakurikuler itu yang sering saya lihat itu yang pertama ada di kampus ini itu ada grup akustik
akustik itu di dalamnya ada seperti band-band, ada grup lain juga, itu ada grup penari dan juga ada penyanyi gitu, dan juga ada bola kaki itu di kampus ini ada grup itu untuk kegiatan ekstra. Olahraganya hanya bola. Ya, untuk sejauh ini yang paling dominan itu bola kaki. Nanti pegawai ayah. Nanti saja. Saya mau tanya Kak, bagaimana menurut penglihatan Kakak untuk groomingnya anak ekowisata? Saya penasaran sekali, soalnya yang saya lihat dari anak ekowisata untuk groomingnya masih inilah ya, tidak terlalu yang seperti anak hotel dan yang lainnya. Iya, kalau menurut Kakak itu gimana? Kalau untuk grooming ekowisata, jujur saya juga belum mengetahui mahasiswa ekowisata itu siapa-siapa gitu, dan saya juga sering bertemu secara langsung sehingga saya tidak bisa menilai bagaimana grooming anak ekowisata. Mungkin itu saja Kak. Sepertinya dan terima kasih sudah memberikan jawaban sepenuhnya pertanyaan hari. Sebelumnya terima kasih Kak. Sama-sama. Waktunya perkenalkan, saya Jen. Saya Eke. Saya Turgil. Saya Nasi. Kami berlima dari prodi D3 Ekowisata. Jadi begini Kak, kami ada tugas dari Ibu Fitri Cipuslari tentang stereotip mahasiswa di Politeknik Baju Unggul. Jadi sekarang kami ingin mewawancarai Kakak tentang stereotip dari setiap prodi di Politeknik Baju Unggul. Kita kalau begitu langsung. Kenalkan dulu, nama saya Rio, saya dari Prodi D3 IT semester 1. Kalau begitu kami langsung saja mewawancarai. Oh ya, siap. Oke Karyo, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Pertama-tama saya ingin bertanya, bagaimana menurut Karyo penampilan dari anak-anak IT? Dari prodi saya sendiri, mungkin sependapat saya, memang setiap prodi punya passionnya masing-masing, punya keunggulan, tapi khususnya di prodi saya itu mungkin keunggulannya di saat dengan komputer atau lebih bisa dikatakan programmer begitu, tapi belum lagi belajar lebih apa ya, ya bisa coding sedikit lah, itu yang kami pelajari selama ini. Mungkin passionnya di bidang IT. Kalau untuk groomingnya Kak, misalkan dari rambut, seragamnya. Untuk groomingnya selama ini untuk IT memang biasa-biasa saja, ya normal lah, karena seragam yang kami pakai juga ya seragam dari Poltek ini sendiri, belum ada seragam praktek atau apa segala macam. Sama dengan siswa semua. Iya, sama dengan siswa. Jadi tidak terlalu mewajibkan, misalkan jilid tidak harus rambut harus disambung gitu. Kalau untuk groomingnya memang harus ikut aturan kampus, tapi untuk grooming khusus seperti yang lainnya itu belum ada, memang masih normal ikut aturan kampus. Kalau untuk prodi yang lain, menurut kamu bagaimana penampilannya? Ya luar biasa juga, dari prodi lain misalnya dari hotelan ataupun ekowisata atau akuntansi. Untuk lebih spesifiknya itu saya kurang tahu mungkin keunggulan mereka, tapi yang saya lihat selama ini di setiap acara itu mereka semua ambil bagian, termasuk kami bisa menunjukkan passionnya masing-masing dari setiap prodi itu. Semacam ekowisata bisa mengeksplor semua keindahan alam mungkin, cuma itu demikian yang saya kurang tahu. Ya. Kalau kita lihat selama ini ekowisata itu lebih penampilannya lebih misalkan senyumnya atau dari wajahnya. Iya, untuk ekowisata saya akui memang bagus juga. Untuk ekowisata sudah memiliki seragamnya tersendiri. Saya lihat juga dari sosial medianya untuk prodi ekowisata itu memang bagus karena banyak kegiatan juga saya lihat juga. Bagaimana menurut Kakak kalau dilihat dari groomingnya anak perhotelan? Iya, untuk itu misalkan dari rambut harus disambung gitu. Oh iya, untuk grooming dari perhotelan sendiri memang saya akui juga. Aturan itu selain harus Rapi. ya rapi, harus rapi. Grooming itu yang diperhatikan sama juga, sama dari pihak luar juga. Perhotelan saya, makanya saya akui juga dari perhotelan untuk grooming, khususnya grooming.
Oh, untuk di IT sendiri itu dari mata kuliahnya sendiri, mata kuliahnya itu mulai dari yang pertama itu basis data, pemrograman dasar, habis itu bahasa Indonesia, ada bahasa Inggris, etika teknologi informasi, lalu ada sistem operasi, pengantar ilmu komputer. Ya, itu materi. Itu yang ada di Ya, itu yang ada di IT kebanyakan. spesialisasi. Ya, kebanyakan yang berhubungan dengan komputer kecuali Mandarin, terus bahasa Indonesia. Ya, itu yang dibahas. material. Kalau menurut aku kegiatan yang biasa dilakukan di kampus ini apa sih? Untuk kegiatannya mungkin saya contoh dari biar menara vokasi kemarin ataupun kegiatan-kegiatan lain, saya rasa mungkin dari semua prodi kita ini ambil bagian. Ya, contohnya dari kami mungkin dari operator, manajemen ataupun yang perhotelan juga bisa jadi waitress ataupun ya saya rasa bagus dari semuanya memiliki spesial masing-masing.